Sampai dengan target hari ini apa nih? Cek tahapan perancangan, kemudian itu masih skala kelas, terus kemudian masuk ke operasi lalu lintas, ya kan? Masih kelas, plot perancangan, apa namanya? Pelengkapan jalan sesuai operasi lalu lintas, sama BPJ itu di kelompok. Oke, silakan kita yang kelas dulu. Ini pertemuan terakhir ya, minggu depan sudah Pak Asep Sundara, geometrik. Kemarin saya sudah laporkan semua progresnya ke Pak Asep, mulai dari hari pertama sampai rencana hari ini, sama luaran dari hari ini. Jadi apa namanya, hasilnya itu sudah akan ditunggu Pak Asep di hari Sabtu. Ya, di hari Sabtu, tanggal berapa Sabtu tuh? Sabtu 23. Ya, tanggal 23 itu dikirimkan hasil progres selama 5 minggu. Sehingga Pak Asep sudah akan mulai di geometriknya, ya kan? Tapi yang jelas kita pola operasinya sudah aman dan segala macam ya. Oke, silakan. Ya, Pak. Izin share screen, Pak. Ya, mulai dari tahapan ya, karena nanti kan untuk pembentukan laporan ya. Pembentukan laporan, jadi begitu masuk geometrik Pak Asep, laporan sudah mulai dibangun oleh tiap kelompok. Oke, kita lihat dari Izin, ininya. Pak, kalau buat tahapan, sepertinya ke minggu kemarin itu sudah sempat terbahas sedikit, Pak. Ya, itu metodologi Karena, itu. ya, Pak, di metodologi kita pakai Ya, dari, ya, Pak. ya, sok sekarang coba lihat KAK-nya dulu ya. Ya, Pak. Karena kan dari KAK itu kan permintaan. Dari permintaan dijawab dengan method. Dari method itu nanti akan keluar apa namanya, menganalisisnya pakai apa, karena pakai apa maka butuh data apa, ya kan? Sehingga nanti luarannya seperti apa, kan gitu. Oke, ini KAK. Mana tulisannya? Oh, yang kakak belum kita sempurnakan lagi, Pak, kemarin. Karena Nah, kemarin tuh udah, karena tugas yang minggu kemarin tuh udah per kelompok, Pak, untuk uh, pola operasi sama Bang Kapja. Jadi kemarin udah mm, langsung ke masing-masing kelompok, Pak. Coba yang ini diisi dulu nih. Iya, Di kolom K aja. kelompok Uh, di sini, Pak. Berarti peranan jalan. Peranan jalan. Di K6. Kanan jalan, Pak. Enggak, di K6. Nah, di situ dia sebagai apa? Jalan kabupaten ya? Iya, Pak, betul. Oke, jalan kabupaten. Tulis aja di atas. Enggak, peranannya enggak usah. Nah, terus kebutuhan itu berarti akses antara kota dengan kota. Iya, kemarin tuh dari, Ditulis aja. Akses antara kota dengan kota. Akses antara kota dengan kota. Kota titik-titik maksudnya. Kota titik-titik dengan kota, sampai kota titik-titik. Nah, oke. Manfaatnya adalah memberikan prasarana jalan untuk titik. konektivitas ya, Pak. Ya, silakan. Nah, itu seperti itu kan manfaat bagi masyarakat kan. Iya, Pak. Nah, bagi masyarakat, bagi daerah. Jadi ada dua tuh, untuk masyarakat dan untuk daerahnya. Untuk masyarakat titik-titik, untuk daerah titik-titik.
Nah, maksud tujuan itu membangun jalan dengan apa? Itu kan ada bahasanya kan ya dicontekannya kan ya. Iya Pak, Iya. dengan Nah, jadi disesuaikan aja lah. ya Pak. Nah, terus oke, lingkupnya disesuaikan semua. Ya oke, udah sekarang coba kita mau bikin jalan kabupaten. Jalan kabupaten sebagai akses antar kota dengan kota. Terus kemudian membangun jalan dengan oke dengan menerapkan coba di belakangnya. Untuk di mana Pak? Masih di Membangun jalan dengan keselamatan dan pelanggan dengan menerapkan aturan, koma, standar, koma, dengan menerapkan aturan, koma, standar, koma, terus apa lagi namanya? Prosedur, referensi teknis, dulu. Aturan, standar, referensi teknis. apa tadi Pak? Izin Pak. Prosedur. Hah? Belum setelah standar tadi apa Pak? Referensi teknis. Oh iya Pak. Referensi teknis, koma, dan prosedur perancangan baku yang berlaku. Nah, gitu. Ya kan? Karena harus ada tuh. Jadi membangun apa? Jalan dengan ini dengan menerapkan apa? Gitu. Nah, ini harus muncul. Gitu. Oke. Nah, apalagi? Untuk sasaran udah Pak, tinggal mengisi Ya, titik-titik. oke. Ya, silakan. Lanjut ke tahapan kerja atau metodologi. Untuk metodologi sama bagian alur pengerjaan Pak. Dan untuk studi kelayakan kemarin Pak sih, untuk dapat menentukan alternatif terpilih Ya. Pak, terasa terpilih Pak. Enggak, maksudnya tahapan besarnya apa aja? Tahapan besar yang harus ada gitu. Kan dari KAK itu kan diterjemahkan menjadi metodologi. Iya Pak. Nah, tim teknis itu kan pasti akan melihat kesesuaian antara KAK dengan kesesuaian dengan metodologi dengan KAK. Sehingga nanti luaran dari metodologi, ya kan kalau metodologinya di run, itu pasti dia akan keluar apa yang diinginkan gitu. Kan begitu. Iya Pak. Nah, itu Seperti gimana yang tuh? pertama itu sepertinya kajian Pak, kajian dokumen terdahulu, baru pengumpulan data sama analisisnya Pak. Nah, itu 3 tahapannya tahapan itu bagaimana Pak. tuh? Tahapan rincinya udah kebayang belum? Sudah Pak. Mungkin di dijabarin lagi bisa dari lampiran C ini Pak, yang gambar sebelah kanan. Ini kan untuk Coba kajian-kajian yang dibutuhkan tuh terkait tata ruang wilayah, kemudian pengadaan tanah, sama sasaran perencanaan Pak. Nah, ini kan ngambil dari apa namanya? Dari PDT 19 kan? Iya Pak, betul Pak. Nah, PDT 19 ini kan untuk apa? Bagian FS. Betul Nah, Pak. untuk bagian besarnya itu gimana? Kan yang penting bagian besarnya. Ya nggak? Iya Pak. Maksudnya bagian besar tuh di mana FS tuh jadi bagian gitu ya Pak? Bukan. Iya, Oh, oke Pak. betul. Ya Pak. Itu eh, sebentar Pak. Kalau tidak salah ada Pak di. Jadi pertama itu satu, pemahaman KAK.
Habis pemahaman KAK, baru apa, gitu. Nah, di sini Pak, untuk kedudukan FS itu sendiri Pak. Iya, sok silakan. Gimana caranya? Kan harus ada apa namanya tahapan yang benar yang disepakati dulu gitu kan. Karena nanti kan Anda kan bikin buku satu ya. Buku Iya satu Pak. itu namanya laporan utama. Buku dua itu ringkasan eksekutif. Iya Pak. Di akhir nanti itu dengan Pak Teksturnya Pak. Agus. Nah, dengan Pak Agus itu akan ada pengemasan namanya buku satu dan buku dua. Buku satu itu laporan utama, buku dua itu adalah ringkasan eksekutif yang isinya 25 halaman. Iya Pak. Buku satu dari laporan akhir berarti ya Pak ya? Iya, dari semua. Iya, gitu. Iya kan? Iya Pak. Nah, itu. Nah, di buku satu itu kan kelihatan semua tuh. Iya, iya Pak. Iya. Oke. Gini aja deh. Hmm, coba bikin lingkup pekerjaan. Coba. Itu dulu aja. Lingkup pekerjaan. Lingkup pekerjaan kan ada di KAK ya. Iya Pak. Ada Pak. Oke, lingkup pekerjaan. Coba ya. Satu berarti FS dulu ya. Jangan satu, A aja, A besar. A besar itu studi kelayakan. Ya kan? Terus B-nya B-nya simpan di F. B simpan di F. Nah, di situ. Oke, itu B-nya adalah apa namanya? Rancangan teknis rinci. TD kan? Teknis rinci. Terus baru di K-nya, di K. Nah, itu buku satu kan? Pelaporan ya? Iya Pak. Pelaporan. Pelaporan. Nah, itu C1. Aduh, C1. Laporan antara. Laporan pendahuluan, maaf. Pendahuluan Pak. Laporan pendahuluan. C2 laporan antara. C3 itu laporan draft final. Ya kan? C4 Iya Pak. itu laporan final. Draft final, bukan prafinal. Draft final. Laporan draft final. Draft. Yang C3 ya Pak? C3. Pendahuluan antara draft final. Nah, oke. Keempat, pelaporan final. C5 itu adalah buku 1. C6 buku 2 kan? Betul nggak? Buku 1 itu laporan utama. Buku 1 laporan utama. Buku 2 itu ringkasan eksekutif. Nah, gitu. Enggak, bukan laporan utama, buku utama. Oh. Benar. Laporan utama, sorry. Benar. Oh. Laporan utama, ya. Laporan utama. Nah, udah.
Terus, U2 itu ringkasan eksekutif. Bahasa Indonesia aja semua. Nah, ringkasan eksekutif. Nah, masing-masing sekian eksemplar gitu kan. Nah, sekarang kalau kita mundur ya, rancangan teknis rinci. Rancangan teknis rinci berarti mulai dari perancangan jalan. Perancangan teknis jalan. Nah, gitu kan. ya Pak. Nah, apa aja tuh perancangan teknis bangunan perlengkapan jalan. Perancangan teknis perlengkapan jalan. Operasional dan perlengkapan jalan. Ya udah oke. Operasional. Sebenarnya sih perlengkapan jalan sih, operasionalnya naik di atas. Oh iya. Enggak, maksud saya gini. B1 itu perancangan operasional jalan. B2-nya perencanaan teknis jalan. Oh, bisa Pak. Nah, enggak, operasional itu bukan jalan, operasional lalu lintas. Gimana Pak izin Pak? B1 itu operasional, itu lalu lintas, bukan jalan. Oh iya. Kalau mau bahasa perhubungan sih lalu lintas dan angkutan jalan. Kalau mau kalau bahasa itunya boleh itu juga lalu lintas dan angkutan jalan. Nah dari situ baru turun ke perancangan teknis jalan, baru ke perancangan perlengkapan jalan, baru ke bangunan pelengkap jalan. Nah di B2 itu ada B21. B21 itu perancangan perkerasan jalan, perencanaan geometrik jalan, ini kan? Itu B21, perencanaan geometrik jalan. B21, 1, ruas. B212, simpang. B211, perencanaan geometrik ruas jalan. B212, perencanaan geometrik persimpangan. Persimpangan jalan. Nah, B2121, simpang lengan sama bundaran kalau ada. Nah, enggak. Itu duanya bundaran. Oh iya. Nah, gitu kan. Dua itu bundaran. Ya kan? Nah, nanti di 2121 itu nanti keluar lagi A, gitu kan ya. A-nya apa? 3 lengan, 4 lengan, 5 lengan, gitu kan. Ya Pak. Tuh. Nah, itu berarti kategorinya yang sebidang, Ya Pak. ya kan? Gitu. Jadi bisa jadi 212 itu geometrik simpang sebidang, gitu ya. Oh iya. Saya nggak tahu ada simpang tidak sebidang nggak ada ya? Nggak, bukan. Di 21, oh kamu gitu. Kalau kalau gitu nanti bakal ada simpang tidak sebidang nanti. Oh iya. Ini Jadi kan tidak ada simpang sebidang. tidak ada Ya Pak. udah aja perancangan geometrik simpang sebidang gitu. Di 212. Nah, di situ. Nah, gitu, sebidang gitu. Nah, dah gitu aja. Ya kan? Berarti Mas
geometrik. Berarti B22-nya itu perkerasan. Di B22. 1. B22 itu perkerasan. Hah? B221 bentur. Aku. Gitu kan ya? Bentur. B22 aku. Nah, gitu kan? B22-nya kekerasan. B22. B22. Di Ini atasnya. bukan geometrik berarti, Pak? Iya tuh. Perkerasan dulu, Pak, baru geometrik. Kan geometriknya udah di atas. Ayo aneh. Geometrik. Oh iya. Kekerasan. Nah, oke. Nah, Ya, Pak. sekarang kalau misalnya tanahnya ada masalah, berarti harusnya ada perbaikan tanah dulu kan? Perbaikan tanah Ya, dulu atau perkerasan dulu? perbaikan tanah dulu, Pak. Nah, berarti Gitu berat. B22-nya itu adalah perbaikan tanah. Perkerasan jadi B23. Oh, Ya kan? B, Pak. B23. B23. Perancangan perbaikan tanah dasar. Gini, Pak. Iya. Nah, gitu. Ya kan? Perencanaan perbaikan tanah dasar. Upgrade. B22-nya. B22. B22-nya. Itu perbaikan tanah dasar kan? Iya, Pak. Mm-mm. B23 perencanaan perkerasannya, Pak. Gitu. Mm-mm. Iya, Pak. Tuh. Kan kita kan bikinnya ini dulu. Tuh kan? Terus ini Iya. ditingkatkan kan? CBR dinaikkan. Habis itu baru bikin perkerasannya. Nah, perkerasan itu ada macam-macamnya. Ada layer gitu kan. Yang ini adalah fondasi, yang ini adalah permukaan. Tapi kalau ada di sini, itu berarti lapisan aus, ya kan? Nah, ini kan tanah dasar nih. Betul, Pak. Nah, gitu. Berarti tanah dasar itu masuknya di B22. Yang ini B23, gitu kan? Entah apalah gimana Pak Asep. Tapi ini semua itu di B21 geometriknya. B21. Iya kan? Oh iya. Itu kalau lihat dari sininya. Nah, sekarang kalau misalnya ini saya lanjutin, misalnya ini saya lanjutkan ke sini. Nah, begitu kan? Saya lanjutkan. Nah, berarti kan nanti kan ada gitu kan? Iya. Ini enggak? Nah, ini kan Bangunan pelengkap. drainase. Sekarang kalau misalnya ini masang rambunya di mana? Boleh nggak masang rambu di bahu? Kalau ini bahu, boleh nggak masang bahu di bahu? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Iya. Sekarang kalau misalnya kondisinya yang ini, saya lanjutin, terus ada trotoar. Boleh nggak masang rambu di trotoar? Boleh, Pak. Ini gini dulu. Nah, Iya, ya kan? Ini iya, Pak. gitu. Nah, ini trotoar. Boleh masang di trotoar. Berarti kalau saya pasang di sini, begitu, maka jarak ini harus lebih dari 60 cm. 60 cm. Ya kan? Iya, Pak. Terus tinggi ini harus berapa, dan seterusnya. Sehingga kalau dari as, ini penempatannya ini berapa, gitu kan? Iya, Pak. Yang gitu-gitu. Nah, berarti ini adanya di mana? Di sini. Di bangunan pelengkap sama pelengkapan, Pak. Ya, gitu. Yang ini yang bangunan pelengkap mah. Ya kan? Iya. Berarti ini ada di Lampu. B4, gitu kan? Yang ini ada di B3, itu, ya kan?
Nah, Ya, Pak. sekarang B4, berarti B4 tuh B4 apa aja? Satu, ini, gitu kan. Kalau teknis pengapal jalan kan cuma tiga, ya kan? Cuman marka, rambu, Marka rambu pil, sama pil. ya, Selesai kan? Cuma tiga. sama lampu PJU, Pak. Wah, PJU masuknya bangunan pelengkap. Oh, di bangunan. Bangunan. Baik, Marka, siapa? rambu, apil. Udah, cuma tiga. Ya kan? Kalau Ya, perlengkapan jalan itu dari B1. Dari B1 turun ke sini. Gitu loh. Tapi kalau oh, ya. bangunan pelengkap, itu kan untuk menjaga agar si jalan itu terlindung dari, gitu kan ya. Misalnya jalan ini gini, terus sama kamu dipotong. Ya kan, dipotong begini kan. Nah, bikinlah jalan kamu di sini. Gitu kan. Ya. Berarti kemungkinannya apa? Longsor. Berarti ini harus dikasih DPT. Gitu kan. Yang sini dikasih pelindungan juga. Gitu. Supaya ngejaga jalannya nggak kemana-mana kan. Nah, terus Ya. kemudian ini ada air tanah, dikasih suling-suling, berarti dikasih drainase, dari sini dikasih gorong-gorong, ya kan, karena di sini adalah sungai, gitu kan, ceritanya loh, ya kan, air dari sini masuk ke suling-suling, dari suling-suling masuk ke drainase, drainase masuk gorong-gorong, gorong-gorong masuk lagi ke keluar sini, baru dibuang ke air, badan air sungai kayak apa kayak gitu kan, nah gitu. Tapi si jalan ini terlindungi, itu. Jadi pemikirannya kan begitu kita bikinnya. Iya, Nah, sekarang tinggal dituangkan di dalam tahapan kerja, laporan. Ya, Pak. tahapan kerja, tahapan kerja dulu, ya kan? Nah, ya, ya kan? Berarti, Berarti untuk huh? yang B ini mungkin juga bisa dibikin kayak bagan alir gitu juga ya, Pak ya? Itu kan pertanyaannya nanti. Oh, Nanti kan bagaimana cara Anda melakukan perancangan teknis operasional? Itu satu bagan alir. Bagaimana cara Anda melakukan perancangan teknis jalan? Satu bagan alir yang isinya ini, gitu kan? Benar nggak? iya, Pak. Iya. Kok itu? Segini, ya kan? Perancangan teknis mah. Itu. Gitu. Sekarang tanya lagi, bagaimana hasil dari perencanaan operasional lintas terkait dengan perlengkapan jalan? Misalnya saya punya jalan, terus kemudian ada begini, jalannya gitu, terus ada begitu. Nah, gimana tuh? Itulah biar ramai, ini kan? Tapi kan saya nggak desain jalannya akan begini jadinya, gitu kan? Tuh logikanya, gitu, nah, gitu kan? Jadinya, yang biru itu kan as. Nah, bagaimana nggak desain di sini nanti operasionalnya? Terus kamu bilang, oh di sini itu adalah apa namanya LTOR, belok kiri boleh langsung. Jadi kalau boleh kiri boleh langsung, tapi tidak boleh mengganggu, ya kan? Tidak mengganggu, berarti harus disediain lajur berbelok untuk yang dari Mayor. Nah, gitu kan? Karena dia tidak boleh mengganggu pergerakan yang di sini. Gitu. Terus yang di sini, misalnya kamu bilang di sini adalah simpang bersinyal, ya berarti dihitung sinyalnya, ya kan? Berarti kalau dihitung sinyalnya berarti kaitannya ke operasional, ke geometrik, simpang, Simpan. ke Sebidang, Pak. ke lengan, ke apil. Iya kan? Nah, itu Iya. gimana tuh? Gitu. Ini desainnya. Berarti kamu desain dulu geometriknya. Desain dulu ya, desain operasionalnya, baru jadi geometriknya, ya kan? Geometrik ini nanti dibenerin, benerin. Nah, gitu. Jadi nanti bisa jadi ada begitu, misalnya, ya kan? Terus nanti di sini akan ada, ya kan? Nah, ini gimana? Gitu.
karena ini simpang bersinyal berarti kan harus dihentikan. Nah, kenalah. Terus kemudian ini posisinya kan 322. 322 itu mau berapa fase? Misalnya 2 fase. Nah, kalau 2 fase, gimana ngedesainnya? Berarti berapa siklus? Ya kan, 2 fase siklus. Berarti kalau 2 fase, berarti yang ini go, yang ini go, yang ini go, yang ini go, yang ini stop. Ini fase pertama. Nanti fase kedua, yang ini go, yang ini stop, yang ini stop, yang ini go, yang ini go, yang itu go. Bener kan? Betul nggak? Itu. Nah, berarti perancangannya gimana kalau kayak gini? Berarti 1, nah 2 ke sana, 3, konflik 1, ya kan? Ini ke situ. Kalau yang ini 1 ke sana, ya kan? Terus itu ke sini, ada yang ke situ, ada yang ke sini. Nah, itu perancangannya, perencanaan operasional untuk masing-masing simpang. Oh, ya, sudah terbayang apa yang harus didesain tuh ya kayak gitu. Jadi kalau ngerancang geometrik nggak ngomongin operasional, gimana ceritanya? Ya? Nah, dari sini baru masuk ke PJU 43, DPT 44, apalagi misalnya di sini guardrail 45, oh gitu, cuma jembatan. Nah itu belum jembatan, ya kan? Nah jembatan banyak lagi loh di sini loh. Misalnya ini 43 ya, jembatan itu yang bentang pendek, jembatan bentang panjang, ya kan? Terus mau pakai beton atau baja, wah segala macam. Itu muncul di sini. Nah, tapi mata kuliahnya perancangan jembatan. Artinya mata kuliah perancangan jembatan tuh harusnya masuk ke sini harusnya. Iya, Pak. Harusnya. Jadi kalau misalnya kita kemarin bikin trase berapa minggu? 2 minggu ya? Trase 2 minggu, Pak. 2 minggu gitu. Jadi 2 minggu jembatan itu mereka biasanya persiapan dulu, ya kan? Persiapan apa segala macam. Begitu informasi dari kita sudah ada, dari jalan udah ada, ini loh ada sekian jembatan, gitu kan? Nah, ya udah langsung desain mereka masing-masing. Gitu. Nah, harusnya begitu. Jadi mata kuliah PRJB, nah itu di sini. Ya. Ya, nah, Pak. di PRJB itu ada dosen fondasi juga, ya kan, untuk struktur bawah. Kan dia gini tuh, misalnya ya. Nah, inilah. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau dia mau bikin jembatan di sini, berarti kan logikanya di sini ada pilar, ya nggak? Ini ada fondasi, gitu kan? Di sini juga katakanlah yang ini mau masuk ah. Nah, gitu. Nah, berarti ada apa di sini? Timbunan. Ya, timbunan, Pak. Nah, berarti udah orang geotek, ya kan? Untuk fondasinya sendiri itu geotek, untuk timbunannya geotek, ya kan? Terus untuk ininya gimana? Nih, untuk daerah sininya gimana? Untuk di penahan tanahnya geotek lagi, ya kan? Berarti harusnya segini tuh didesain untuk apa? Bisa jadi satu kelompok, yang ini satu kelompok ya, sisi sana sama sisi sini. Itu kalau jembatannya pendek. Sekarang kalau jembatannya panjang, nah kan, gitu. Nah ini satu kelompok lagi, gitu kan. Berarti satu jembatan tuh bisa 3 kalau dibikin desain jembatannya panjang. Gitu. Tapi kalau misalnya jembatan pendek ya
bisa sisi sana, sisi sini. Gitu. Oke, itu jembatan. Ya Pak. Beton baja itu masalah lain. Ya kan, misalnya saya mau di sini, nah gitu kan, gitu. Terus yang ini gimana? Ah, biar centil. Nah, gitu kan, boleh aja kan. Tuh, mau diseni-seniin kan boleh. Ya nggak? Gitu. Yang ini suruh desain pakai apa? Beton, yang sini desain pakai baja, yang sini udah 3 kelompok tuh. Ya kan? Kelompok satu bikin fondasi apa? Fondasi di sisi A, yang satu lagi bikin di posisi B, satu lagi titik C. Yang C ini ngedesain full jembatan yang ini. Gitu. Itu kalau saya apa? Leadnya untuk 2 mata kuliah, pasti saya bikin gini. Jadi Ya Pak. lengkap si buku apa? Buku satunya tuh lengkap. Udah ada semua. Hidronya ada nggak di sini? Hidronya Hidronya ada belum nggak? ada Pak. Hah? Enggak, harusnya didesain juga kan? Oh iya, Iya, ini untuk apa nih? dapat drainase Pak, untuk rencangan drainase. Bukan, ini kan sungai nih. Oh pas di jembatan, ya Pak. Iya kan, di sungai-sungai ini kan harus diurus supaya dia tidak tidak memberikan dampak ke sini nih, Iya betul Pak. tidak menggerus. Nah, itu bagian orang hidro. Kalau dari sisi drainase jalannya kan itu udah otomatis include. Kan kita cuma buang aja ke sini kan, Ya, gitu kan. Kasarannya kan begitu. Oh, gitu. Kalau jembatan mah, gitu. Kalau mau dibuang begini, kalau misalnya mau sopan ya berarti ditampung dulu, baru dialirkan, baru dibuang gitu kan. Kalau mau sopan, kalau ini kan nggak sopan nih. Jadi harusnya ini ditampung dari sini, ditampung ke sana, dari sini ditampung ke situ, baru dialirkan, baru dibuang. Nah ngebuang ini berarti daerah sini kan nggak boleh ada gerusan nih pada saat ngebuang. Nah berarti harus diurus lagi. Nah itu perencanaan lengkap. Itu jembatan tuh. Masih tahu sih, masih tahu. Nanti kan kamu ngedesain jembatan juga. Nah harusnya sampai ya Pak. ke sana. Jadi bukan cuman struktur atasnya, enggak, tapi lengkap semuanya. Itu ya. Oke lah, itu mah orang-orang urusan orang jembatan ya. Kita balik lagi sini. Iya Pak, tapi jembatan kan cuma di sini. Woy. Cuman ya runcit juga kan banyak yang harus dikerjain. Ya terus ini ya. Oke, sekarang geser lagi satu lagi KFS bagian A. Pak izin sebentar Pak, ganti yang share screen-nya Pak. Saya izin ke toilet dulu Pak. Yuk, silakan. Hmm. Ya, oke, kita ke A. Ke A. Oke, A. A itu berarti, sorry, yang pertama dilakukan apa? CFS. Apa? Yang pertama banget kalau FS. Kajian potensi daerah. Iya kan? Kajian potensi daerah, RT, RW, Tatrawil, Tatralog, di wilayah studi, RT, RW, Tatrawil, Tatralog. Nah, gitu. Kalau ada kota berarti RDTR, K, Rencana Dasar Tata Ruang Kota. Itu harus ada tuh. Jadi kalau diurut RT, RW, RDTR, Tatrawil, Tatralog. Ya kan kalau diurut. RT, RW, RDTRK, baru Tatrawil, baru Tatralog. Itu urutannya begitu. Nah, setelah itu baru ngapain?
udah tahu potensi daerah, berarti kan kita mau melayani apa? Melayani apa? Penduduk, Pak. Iya, apa? Demografi. Kita mau melayani apa nih? Jalan kita tuh mau melayani apa? Yang kaitannya dengan B1 itu loh. Iya, namanya apa? Kaitannya dengan B1. Lalu lintas. Nah, ya kan? Berarti harus ada survei dan analisis permintaan perjalanan serta potensi angkutan barang. Ya kan? Potensi. Ya, bolehlah. Barang. Nah, gitu kan? Di wilayah studi. Ya kan? Nah, setelah itu seharusnya ada analisis pola operasi atau pola transportasi di wilayah studi. Ya kan? Misalnya di situ ada angkutan air, ada angkutan udara, ada angkutan apalagi lah gitu kan. Nah, pola operasi, transportasi, ya kan? Sehingga nanti apakah di situ harus ada multimoda, ya kan? Titik simpul multimoda atau tidak? Saya kan begitu. Harusnya nanti kan di sini kalian akan tandai mana yang dilakukan, mana yang tidak dilakukan, gitu. Karena kan waktunya kan terbatas. Tuh. Analisis pola operasi transportasi di wilayah studi. Nah, ini kaitannya nanti dengan multimoda. Nah, itu multimoda tanda tanya. Nah, itu berarti gitu. Berarti nanti apakah harus ada stasiun, terminal, pelabuhan, yang gitu-gitu kan? Nantinya tuh connectivity-nya gimana? Gitu. Atau misalnya di darat hanya menggunakan menghubungkan antara hunian komersil dengan apa jasa, ya, misalnya atau gimana? Administrasi, misalnya kan. Gitu. Oke, baru nanti di sini ketemunya apa? A4-nya kajian, analisis dong. Analisis keterpaduan inter dan antar moda kendaraan di wilayah studi. Inter dan antar moda kendaraan di wilayah studi. Yang tadi saya bilang, jalan rel dengan jalan raya, jalan rel dengan pelabuhan, jalan raya dengan pelabuhan, gitu-gitu. Nah, setelah itu baru pembebanan, pemodelan dan pembebanan. Ya kan, analisis dong. Analisis pemodelan dan pembebanan jalan. Nah, berarti udah keluar tuh kan, model bangkitan tarikannya udah keluar, ketemu LHR. Ya kan, setelah itu baru ke penetapan tipe jalan dan penetapan tipe jalan. Itu A5. Jalan dan tipe jalan dan kriteria desain. Itu kan satu paket tuh. Kalau misalnya jalannya mau dibikin jalannya 4/2, 4/2, kriterianya apa? Oh, kriteria lihat dari status, sistem, fungsi, kelas. Ya kan? Dan layanannya. Jadi kalau misalnya 2/2, misalnya, oh 2/2-nya masih minimal. Oke. Ya kan, 4/2 minimal ideal. Berarti seperti itu.
Nah, tapi minimal idealnya punya apa? Punya kabupaten. Kabupatennya apa? Punya arteri. Sistemnya apa? Primer. Kelasnya apa? 2. Boleh nggak primer kelas 2? Gitu. Ya. Terus apa lagi? A7-nya apa? Setelah kriteria desain. Alternatif trase, Pak. Nah, berarti analisis atau perancangan? Eh, perancangan dulu kayaknya, Pak. Perancangan. Perancangan alternatif trase. Terus? Di A8 mungkin baru analisisnya, Pak. Iya, namanya apa? Analisis, pemilihan, Pak, pemilihan alternatif trase. pasti. Ih, mana? Oh, nggak ada alternatif lagi. Pemilihan trase kalau gitu, Pak. Pemilihan trase dan membuat rekomendasi berdasarkan pemilihan, kan gitu, berdasarkan pemilihan, penilaian. Kamu pakai apa? Multi kriteria ya? Ya, Pak, AMK, Pak. Nah, itu penilaian berdasarkan multi kriteria. Waduh, jangan AM. Atau dipisah, Pak, Penilaian multi rekomendasinya, Pak. kriteria. Itu kan satu paket itu. Oh, Kan memilihnya itu kan analisis pembelian tase dengan sesuai rekomendasi apa dan membuat rekomendasi berdasarkan itu kan yang direkomendasikan kan. oh iya, Pak. Iya, itu. Nanti kan di situ kan ada kajian teknis, ekonomi dan segala macam gitu kan. Ya, Pak. Oh, berarti rekomendasi di sini tuh rekomendasi terkait rase terpilihnya gitu ya, Pak? Iya kan analisis pembelian trase. Oh. Nah, terus pagi harusnya ada analisis manajemen resiko. Harusnya ada. Ya, ini kan. Itu A10 perancangan jadwal dan pola implementasi. Gitu. Ini jalan ini harus dimulai kapan gitu. Terus lagi membuat resume. Resume apa? Resume apa? Studi kelayakan. Membuat resume studi Semua kelayakan. Trase, udah disebut dong. Nggak usah gitu lagi. Studi kelayakan, trase, jalan titik-titik. Udah nggak usah ada FS lagi. Kan udah studi kelayakan. Nah, terus lagi A12. Menyusun sistem informasi geografis trase untuk didaftarkan ke Bakosur Tanah. Itu Bakosur Tanah. Badan Koordinasi Survei dan Pertanahan Nasional. Nah, gitu kan. 13. Menyajikan gambar profil memanjang trase terpilih. Nah, itu jangan itu satu ini sendiri tuh.
ya kan? Itu A0 itu, ya kan? Dalam kurung kertas A0 itu. Jadi yang didaftarkan itu adalah SIG-nya sama profil memanjangnya, itu yang didaftarkan. Nah, itu 13 tahap tuh, itu dikelayakan. Nah, mana yang tidak dia kerjakan? Kasih warna. A9 enggak, ya kan? 12, 13 enggak. Bener nih enggak. 12 yang 12 yang tidak. 13 harus. Warna aja. Nah, boleh lah. Nah, gitu. Ya, A4 enggak. Tuh, gitu. Ya kan? Potensi daerah cerita. Surveinya tidak, tapi analisis permintaannya iya. Ya kan? Nah, surveinya tidak. Kita tidak melakukan survei. Kita menggunakan matrik asal tujuan. Ya kan? Pola operasi transportasi di wilayah studi multimoda dikerjain nggak? Nggak. Pola operasi trasenya aja, Pak. Bukan. Jadi di situ di jaringan itu tuh ada terminal. Terminalnya masih Oh, terminal bayangan. Nah, dari iya. terminal bayangan itu mau karena kalau ada jalan ini terminal Mm-mm. itu mau diformalkan, ya kan? Jadi terminal tipe B. Loh, kenapa tipe B? Ya karena jalan ini melayani angkutan AKDP, ya kan? Angkutan Dalam, dalam provinsi iya, misalnya. Berarti kan tipe B iya. gitu. Tapi kalau misalnya antar provinsi, ya kan? Berarti harus tipe A. Nah, kalau di Iya, sini dia tipe apa? Tipe B ya. Berarti sebenarnya ada sih dilakukan kalau misalnya ada iya, kajian terhadap terminal, iya. stasiun, pelabuhan, bandara. Tapi kalau misalnya tidak, berarti A3 tidak dilakukan. Tapi nanti dalam benerannya, ya kan, harus kalau benerannya Iya, nih, iya, Pak. gitu. Dari sini apa? Maksudnya kalian tahu lengkapnya apa, ya kan? Nah, terus apa namanya? Yang dikerjakan yang mana, yang belum dikerjakan, bukan tidak dikerjakan ya, yang belum dikerjakan itu yang mana, gitu. Nah, gitu. Sip. Itu tahapan ya. A10, Pak. Nah, Perancangan jadwal dan oh pola iya, implementasi. ya Mungkin harusnya nggak, ada dong. ya, Harusnya ada. Kamu kan ngedesain kapan? 2023. iya. Terus desain akhir umur rencananya kan 2004. Berapa? 2043. 2043, Pak. 43. Nah, berarti eh apa namanya? Mulai mulai proyeknya kapan? Oh, gitu. Ya, berapa tahun mungkin ada plottingan ininya ya, Pak ya. Kegiatan, Gitu. Sebenarnya yang benar gini, misalnya sekarang kamu 2023, 2003 proyek apa pekerjaan pertamanya kan FS. FS ya, tahun nih, FS tahun 2024. Nah, terus kemudian dari situ kamu bilang bahwa proyek ini itu harus dimulai di tahun 2026. Berarti oh, 2026 sampai 2046 kan umur rencananya. iya, Nah, antara 2024 sampai 2046, 2026 nah, itu ada isinya DED dan segala macam gitu. AMDAL iya. dan DED, Sebelum ya kan? 2026 mungkin ya, Pak. Kalau Iya. AMDAL gitu. Jadi Ya, dari FS itu kan ke AMDAL dulu. iya, Nah, dari AMDAL baru ke DED iya. tahapannya. Berarti di sini ada tahapan AMDAL sebenarnya, ya kan? Iya, Pak. Maksudnya gini, saya lupa sih tadi. Harusnya ini tuh B ini AMDAL, rencana teknis jadi C, ini jadi D gitu. Sebenarnya kalau mau itu, ya kan. Ya nanti dibenerin aja lah
gitu kan. Insert aja di sini. Oke, sip. Kiri dong. Nah, itu B itu AMDAL. Ah, gitu. Sip. Nah, itu nanti ganti jadi C kan. Jadi sequence-nya tahu ya. Jadi 2023 ya kan sampai 2024 itu FS. 24 sampai 25 itu AMDAL. 25, 26 itu DED. Iya. Ya kan? 26 sampai 28 itu konstruksi misalnya. Konstruksi. Ya kan? Nah, baru di sini kan penggunaan nih. Iya, Pak. Nah, berarti si FS ini itu dia harus mulainya dari sini kan? Iya. Start LHR-nya tuh. Nah, gitu. Ini LHRT. Di 2028. Ini dengan UR 20 tahun. Gitu. Ini seharusnya begini. Ini kan gampang ya, tinggal ngerubah aja ya. Kan di apa? Di analisisnya kan udah ada. Ya kan, tinggal kamu rubah aja. Kalau tampaknya kan 2023 ke 2043 kan? Ya enggak? Harusnya 2000 berapa? 2028 ke 2048. Harusnya. Gitu. Tuh tinggal rubah. Angkanya sih nggak akan jauh beda. Gitu. Ya. Nah, kenapa AMDAL harus disisipkan di situ? Karena tidak boleh melakukan DED tanpa mempertimbangkan AMDAL. Nah, sebenarnya AMDAL itu turunnya dari mana? Dari A9. Ya kan? Dari sini sebenarnya. Ini sama ini. Ini isinya apa? Teknis, lingkungan, ekonomi, finansial. Ya kan? AMDAL itu hubungannya antara teknis dengan lingkungan. Ya kan? Jadi dari sini masuk ke manajemen risiko, dari manajemen risiko dirinci ke AMDAL. Kalau misalnya risikonya kecil, berarti SPPL. Kalau sedang berarti RKL, UPL. Kalau besar AMDAL gitu. Ya kan? Iya. Itu cara berpikirnya. Nah, oke. Nanti AMDAL, tanya dosen AMDAL. Itu saya semua lagi. Ya kan? Ya, udah. Beres ya? Oke, sekarang kita ke operasi. Nah, kalau operasi berarti kita harus ngelihat 30 kilo ya. Iya, Pak. 30 kilo dulu dari start sampai end. Dari awal sampai akhir. Dari awal ruas nih. Ruas berarti kamu pakainya apa? 2/2 ya? 2/2. 2/2, Pak. Tidak terbagi. Jalan kabupaten. Arteri kolektor. Bener deh. Pak. Gimana, Pak? Arteri itu kolektor. Saya lupa. Arteri, Pak. Jadinya, Pak. Arteri sekunder pakai yang minimal absolut. Oke, arteri sekunder minimal. Berarti speednya 60 maksimum. Iya, Pak. Nah, berarti 40 sampai 60. Oke, itu 30, Pak. kan? 30 sampai 60, Pak. Oh, 30 sampai 60. Oke, 30 sampai 60. Berarti rambu yang pertama kali saya jumpai di ruas itu apa? Nah, Rambu, iya, Pak. Rambu maksimal sama minimum, Pak. Ngaco. Kamu mau masuk toilet, rambu yang pertama kali dilihat apa? Jenis nama. Oh, jenis kelamin. Nah, gitu. Iya kan? Nah, Ya. berarti kalau misalnya pertama kali masuk ruas, yang dilihat apa? Rambu kelas jalan, Pak. Hah? Rambu kelas jalan bukan, Pak? Nah, itu.
Jadi 2/2 arteri sekunder kabupaten itu diterjemahkan dalam kelas. Ya kan? Makanya dari klasifikasi itu yang terakhir kan kelas gitu ya. Iya, Pak. Nah itu. Ya udah gambarnya aja mana coba. Kalau yang operasi itu Pak, kita udah bagi ke per kelompok Pak kemarin tuh. Ya udah, atau kelompok kamu aja mana tuh munculin. Izin Pak. Hmm. Izin sharing Pak. So. Berarti kan antara kelompok dengan kelompok itu kan harus ngobrol tuh, harus ada koordinasi. Ya kan? Oke, ini masih gambar ini ya, masih Iya strip Pak, line ya. ilustrasi aja Pak. Ya. Strip line. Namanya strip line. Oh iya Pak. Nah, Lain. kalau udah masuk Pak Asep, nggak boleh gini. Harus benar-benar geometrik. Ya kan? Iya Pak. Itu kalau saya lalu lintas ya begini udah cukup. Nah, tuh kan, mana? Awalnya mana? 5. Karena ini segmen kedua Pak, jadi untuk yang rambu kelas jalan itu mungkin di segmen yang pertama Pak. Gitu. Maksudnya segmen kedua itu kan berarti kan 5 kilo kan? Iya, 5 sampai 10 Pak. Kan segmen pertama 0 sampai 5, terus 5 sampai Iya. 10 gitu kan? Iya Nah, Pak. Oke, terus? Ini STA kelompok kita yang pertama itu kan dari 5 sampai 10 Pak. Ini untuk yang 5 sampai 6-nya dulu Pak. Ya, karena memang lurus, jadi cuma ada rambu batas. Oke. Ya, kecepatan sama simpang. batas minimumnya. Ada Pak di ada Pak di bentar Pak. Nah, ini Pak. Pertanyaan saya, ada orang belok. Ya kan? Iya, Pak. Ada orang belok nih dari sini ke situ. Ada orang belok dari sini ke sana. Apa yang harus diinformasikan? Kelas, gitu. Berarti kelas 2. Iya, Pak, kelas 2. Kelas 2. Terus? Masuk ke 30. 60, gitu. Iya. Nah, terus kalau yang disebut rambu batas kecepatan tuh yang mana sih? Yang merah, Pak, yang Enggak, bukan batas kecepatan. Saran kecepatannya segitu. Oh, yang ini, Pak, yang warna merah ini, Pak. Kan ini kan batas maksimum. Kalau yang biru kan minimumnya, Pak. Nggak pakai yang garis-garis. Kalau yang garis coret abu-abu ya Pak? Atau yang mana Pak? Apa sih, bebas aja. Iya. Jadi kan biru sama merah kan? Iya Pak. Kuncinya kan itu, kamu kasih biru dan merah. Ya oke, nggak masalah. Iya. Tapi penempatannya ada di 500 meter. Kalau yang ini tuh Pak sebetulnya dari peraturan tuh tidak disebutkan Pak, cuman kita inisiasi aja dari per 500 meter gitu Pak. Makanya alasannya apa? Kan tadi kan mula bukanya ada orang. Iya. Ada orang, dia naik motor, ya kan? Dia naik motor. Masuklah dia ke sana, set. Iya, Yang Pak. dikasih tahu apa? Kan gitu kan? Ada orang kebelet pipis, masuk ke toilet. Yang dia cari apa? Toilet laki-laki. Iya, Pak. Ya kan? Berarti kan dikasih tahu dulu ini. Terus gimana cara pipisnya? Ada 2 pilihan, ada ringer atau di kloset. Oh iya, betul Pak. Kan gitu kan? Oh iya. Iya Pak, dimengerti Pak. Ya, siapa? Kalau orang yang datang dari sini, dia udah tahu. Iya, betul. Karena sebelumnya udah ada rambu ya Pak. Siapa? Gitu. Yang diingetin cuma kecepatannya aja. Tapi iya, Pak. Kalau orang begitu masuk, nah silahkan. Pertanyaan saya, apakah mau 2 ini, ya kan, dengan jarak berapa? Atau cukup hanya orang tahu bahwa saya masuk di jalan kelas 2, maka saya harus speednya segitu.
Mungkin keduanya sih Pak, lebih. Enggak, jangan pakai mungkin. Jawabannya itu berdasarkan kemana? Ke undang-undangnya perhubungan atau Ya, ke aturan rambu? kemarin tuh di peraturan perhubungan Pak, di PM. Bilangnya apa? PM eh, kalau un- eh, kalau dari kita baca kemarin sebetulnya samar-samar sih Pak, nggak terlalu spesifik membahas itu. Cuman memang kalau ada pasal kalau misalkan untuk rambu yang kayak gini sebisa mungkin ditempatkan sedekat sedekat ininya Pak, sedekat mungkin sama titik titik simpang misalkan gitu Pak. Oh iya, itu yang saya bilang tadi. Itu set keluar, dia dapat kan informasi. Masalahnya mau Iya, satu rambu, ya kan? iya Atau Pak. dua rambu, ya kan? Dua rambu dengan jarak gitu. Nah itu gimana ngitungnya, penempatannya, Oh iya Pak. ya kan? Berarti Mm. kan ada hitungannya dari speed ketemu nanti jarak Jarak PF, ini. jarak pandang henti, jarak rem. Nah, dari jarak-jarak ini kan itu dipakai untuk menentukan di mana masang rambu, ya kan? Iya Pak. Setelah itu baru bagaimana cara pemasangan rambu gitu. Yang tadi yang saya bilang kalau ini jalan, ya kan? Terus kemudian ini trotoar. Nah, boleh nggak saya pasang rambu di sini? Boleh Pak, selama ini lebih dari 60, Iya. ya kan? Nah, ini boleh masang rambu gitu. Tapi masalahnya rambu ini ada di koordinat X, Y, Z-nya di berapa gitu kan gitu. Iya Pak. Dari as simpang. Iya. Semua kan diukurnya dari as. Gitu. Ya kan? Berarti dihitung dulu nih. Ini berapa. Ya kan? Baru nanti ke posisi penempatan rambu. Tapi intinya pada saat orang baru masuk ke sebuah fasilitas, ke sebuah sistem yang berbeda. Ini kan dari mana? Dari kolektor sekunder katakanlah. Iya. Masuk ke arteri sekunder. Nah, dari kolektor sekunder ke arteri sekunder kan berarti kan informasikan gitu. Sebaliknya dari arteri sekunder ke kolektor sekunder juga diinformasikan di sini. Jalannya kelas 3 Pak. Hmm. Iya Pak. Gitu. Akhirnya pertanyaan kan sama. Kalau kolektor sekunder harus dikasih satu rambu atau harus dua rambu gitu. Iya. Nah, permasalahannya orang ngerti nggak gitu kalau kelas 3 speednya harus 20 sampai 40. Iya betul. Nah, itu. Kalau enggak ya berarti harus dikasih diinformasikan Iya Pak. gitu. Itu satu. Terus pertanyaan yang kedua, kapan rambu diulang? Iya kan? Ini kan udah di info awal nih. Iya. Info awal. Nah, kapan dia diulang lagi di sini? Per jarak berapa? Nah itu Gitu. kemarin kita cari belum dapat sih Pak untuk Nah, pengulangan rambut tuh Pak. tulis aja di situ pengulangan rambu belum diperoleh referensinya gitu. Iya Pak. Jadi artinya gini, kalau kamu ngedesain harus didesain tapi belum dapat referensinya, tetap tuliskan. Oh gitu. Iya Pak. Jangan dihilangkan. Kalau dihilangkan nanti image-nya tim teknis beda. Tapi kalau misalnya kami harus mendesain perluangan rambu, Pak, tapi kami belum mendapatkan referensinya, ya kan? Nah, itu seperti itu akan lebih lebih cair gitu. Nah, itu. Siap. Siap Pak. Oke, udah kebayang ya. Itu pola Kebayang operasi. Pak. Nah, sekarang ke simpangnya. Simpang ini akan dioperasikan di seperti apa? Eh tidak bersinyal Pak. Nah, berarti Karena tidak bersinyal. Oke, ya baik. karena kemarin tuh udah ada dari apa kriteria penentuannya Pak. Dan memang Berarti ini untuk 322 tidak ya bersinyal. Oke. Kalau 322 berarti gimana cara cara mendesainnya? Cara menuliskannya. 322 terus simpang tidak bersinyal
Stop atau yield? Stop, Pak. Nah, stop. Di Stop di minor, Pak. Di minor. Nah, ini harus ditulis. Ini harus ditulis di sini nih. Nah, kasih panah begitu. Oh iya, Pak. Yap. Iya kan? Jadi Iya, Pak. nanti ini menjadi catatan buat Pak Asep untuk oke, kita desain ini nih. Ada yang kurang sebidang ya. Nah, 322 sebidang STB stop di jalan minor. Berarti kalau stop di jalan minor, berarti nanti di sini kamu akan pasang rambu kan? Stop. Iya. Pertanyaannya. Itu 422, Pak, izin, Pak. Kan Oh simpang. iya, oke. Sorry, Pak. 422. Nah, 422. Nah, terus kemudian stopnya ini akan dipasang di mana gitu kan? Sejarak Iya. berapa dan segala macam. Nanti didetailkan. Iya, siapa? Gitu. Nah, sekarang ini kan jalan lurus nih dari 61 sampai ke 700 meter. 700 meter ini semua dibebaskan. Di sini apa tata guna lahannya? Sawah, Pak. Oke, sawah. Berarti ini Iya. bebas ya, mau kenceng juga nggak apa-apa. Iya, Mau Pak. lambung-lambung boleh ya, aman. Asal 60 batasnya, Pak. Nah, iya makanya aman gitu ya. Oh, Iya, aman, Pak. Tidak ada gangguan. Nah, lagi lanjut. Paling ini, Pak, yang agak rame, Pak. Nah, ini kan. Iya, karena jalan kita Ini jadi minornya, Pak. Bersihnya? Masih belum, Pak. Masih enggak juga, Pak. Masih tidak. Oh, enggak juga. Berarti Iya, karena stop. arus lalu lintasnya kecil, Pak. Oke. Nah, sekarang speed dari sini, ya kan? Ini speed. Iya, Pak. Dia kan harus ada decrease ya sini ya, penurunan kecepatan. Iya, Pak. Ya kan? Di sini perlambatan benar-benar nih. Iya. Kemudian di sini berhenti sempurna 0, di belakang garis henti. Nah, itu gimana tuh speednya? Oke. Rambunya gimana? Rambunya, berarti harus dipasang satu lagi yang kayak gini, Pak. Mungkin ya yang ini kita Ya, turunkan gitu ya. Diganti yang paling mungkin di 30. Ya, itu Pak. Gitu. Ya kan? Berarti di sini harusnya 30. Iya, Pak. Ya kan? Nah, masalahnya jarak ini berapa? Balik lagi yang tadi. Iya. Ya kan? Gitu. Ambil dari hitungan PF dan segala macam. Iya, izin Pak, kalau misalkan dari PM itu kan sebetulnya udah ada ketentuan jarak juga, Pak. Misalkan dari simpang itu ke jarak minimumnya untuk penempatan rambu itu 50 meter, Pak. Boleh. Nah, apakah kita masih hitung lagi untuk kayak jarak pandang henti yang kayak gitu-gitu, Pak? Atau cukup dari... Kalau punya data, ya dihitung. Dibuktikan dengan permen. Oh, kalau gitu. Permennya hasil hitungannya sesuai dengan permen, aman. Ya. Gitu loh. Soalnya kita ada perbedaan dikit, Pak. Kalau dari permen kan memang minimalnya 50 meter. Tapi kalau misalkan kan paling sedikit kan? Iya. Kalau kita makna yang paling sedikit ini itu kan berarti harus ada speed data. Iya. Kan? Itu sebenarnya informasinya. Nanti dari speed data ini dihitung sehingga ketemu. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya data kecepatan, maka berikanlah 50. Iya kan? Iya, Pak. Untuk jalan dengan kecepatan rencana 60 atau kurang. Ini udah, berarti kan ini kan masuknya kan kamu arteri sekunder atau kolektor primer. Nah, maka berikanlah 50, 50, 50 gitu amannya. Berarti 50 ke sini dan 50 ke sana. Ya kan? Ini kan 50 meter. Ya kan? Untuk arah dari sini. Ya. Tuh. Nah, sekarang yang dari sini perlu dikasih perlambatan nggak? Yang dari mana, Pak? Maaf. Mayor. Oh ya. Dibuat juga, Pak. Iya, perlu harusnya juga, kan Pak. ini A, ini B, C, dan D gitu kan? Oh iya. Nah, sekarang yang untuk mayor BD itu kan harus dikasih juga perlambatan juga, nggak boleh tetap 60 kan? Iya. Iya. Jadi sama-sama 30, tapi dia di sini tetap 30 harus. Iya, Pak. Gitu. Tapi dia dapat prioritas. Betul. Iya, Pak. Gitu. Kenapa? Anda memasuki 4
422, ya kan? Nah, karena ada di mayor, maka Anda dapat prioritas. Anda masuki 422, karena ada di minor, Anda harus stop. Gitu. Tapi speednya itu sama-sama 30. Sehingga kalaupun terjadi kecelakaan, yang ketemunya adalah kerugian material, bukan luka ringan, bukan luka berat, bukan meninggal dunia. Ya. Nah, gitu. Hmm. Itu cara berpikirnya tuh. Siapa? Ya kan? Nah, itu kuning-kuning itu naon lampu. Lampu Pak, PJU Pak. Nah, lihat nih PJU. Nah, deket gitu kumaha deh. Nah, ini kan gara-garanya ini kan. Ya. Iya. Harusnya ngitung PJU gimana? Kalau ketemu simpang, ya kan? Ya. Kalau ketemu simpang, nol lagi. Berarti di PJU ini bisa hilang. Iya Pak. Ya nggak? Jadi ngedesainnya tuh PJU disimpang dulu, baru nanti sisanya. Nanti dibagi per 50-an gitu. Kan Siapa? simpang ada ketentuan, berapa tingkat terangnya. Ya. Ya kan? Atau berapa kandela gitu kan. Nah itu dulu, berarti kalau simpangnya udah terang, baru nanti di jalannya dibagi. Siapa? Bukan satu jalan langsung ditentukan titik terus kemudian di generate per 50, enggak. Ketemu simpang didesain. Ketemu simpang lagi, simpang didesain. Nah, di segmen ruasnya itu di-adjust. Dibagi. Ya. Di-adjust sama kamu. Gitu. Siapa? Gitu. Kan setiap 50 meter. Berarti memaknainya itu boleh lebih nggak? Boleh. Kemarin tuh ada ininya, Ya bukan gitu. lebih Pak. Kurang Pak. Kurang. Boleh Kan kurang. setiap 50 meter itu berarti kan batas. Batas maksimum. Iya. Kan Ya. kalau kamu punya lampu, ya kalau kamu punya lampu, ini kan dia punya, nah gitu loh. Nah ini tuh harus ada Ya Pak. gitu, ya kan? Nah makanya ini supaya dia rata, maka dibikin di masing-masing 50 meter gitu. Nah Ya Pak. ini bener nih, bisa jadi nanti kalau untuk di simpang ini malah jadi 4 lampunya. Sejadi loh. Iya. Ya kan? Gitu. Kalau mau bener. Kalau alat 70-an itu disimpan satu di tengah. Itu zaman tahun 70-an. Ya kan? Nah, kalau sekarang enggak. Jadi dari simpang dulu, diurus dulu lampunya, baru di spreading ke kiri kanan. Gitu. Nah, sekarang kalau untuk apa namanya tadi? Arteri sekunder. Oh, tapi ada sekunder ya. Sekunder harus terang. Oke. Sip. Apalagi ya? Yang penting yang bahaya-bahaya aja. Itu udah drainage trotoar. Trotoar. Kalau trotoar sama Pak dari kriteria penentuan itu tidak dibutuhkan Pak karena tata guna lahan kita emang kosong Pak. Benar-benar sawah gitu untuk kelompok kita gitu. Oke. Kalau ini drainase? Kalau drainase butuh Pak. Nah, Cuman memang kita belum bikin contoh potongan melintangnya Pak untuk biar bisa nampilin drainasenya Pak. Oke. Sip. Terus drainase yang mau dipasang? Tipenya ya Pak. Itu juga belum Pak. Terbuka tertutup. Belum kita ini Pak. Belum Gitu. kita merencanakan Pak. Tertutup saluran alam atau diperkeras. Iya Pak. Ya kan? Ya. Pasang setempat, kesin situ atau pracetak. Nah, Iya, gitu tuh nanti tuh. Iya Pak. Ya kan? Nah, itu nanti ada matriksnya, masukin ke calculation sheet. Nanti ketemu shape-nya. Mau rectangular, mau trapesium, mau triangle, mau apa, silahkan. Iya Pak. Oke, itu apalagi ya, simpang. Oke,
Ruas udah. Aduh, tikungan perlu ada guardrail nggak? Perlu. Nah, itu di mana? Berarti harusnya Iya, muncul tuh. iya Pak. Misalnya ada yang ruas nggak? Coba 600, coba 600, 700 coba. Untuk yang mana Pak? Untuk ruas? Nah, Kalau tikungan di kelompok kita nggak ada Pak, kebetulan Pak. oh ya, Mungkin di ya kelompok misalnya, lain sudah ada yang misalnya nge-plot. kalau ya ini sih jikalau gitu ya. Iya Kalau Pak. misalnya daerah sini itu ternyata dia menikung begitu. Nah, berarti apakah diperlukan ada pelindung gitu di sini gitu guys? Nah, di sini apakah diperlukan pelindung? Iya. Nah, gitu. Itu aja sih. Diperlukan dan tidaknya juga itu mungkin ada penentuan kriterianya juga ya Pak. Lah, kan ada pedoman ya, Iya, maksudnya di pedoman pedoman. guardrail. Artinya kalau Iya. dengan speed sekian, dengan tipenya dia FC, maka kemungkinan dia terlempar ke sana itu berapa besar? Karena logikanya, kalau semakin gede R, jadi R, kalau R-nya besar, berarti speed-nya naik. Betul nggak? Kalau R-nya kecil, berarti Iya, speed-nya turun. Nggak ada orang gila yang di SS itu speed-nya tinggi. iya, Bener nggak? betul Pak. Enggak. Hanya orang gila yang di SS speed-nya tinggi. Itu yang bener. Oh iya. Ya kan? Hanya Hmm, orang gila yang di SS tidak speednya menurunkan tinggi. kecepatan. Gitu. Tapi kalau di full circle, itu orang yang normal pun itu Bisa bisa speed cepet. tinggi. Apalagi ketemu orang gila gitu kan. Gitu. Itu aja sih. Jadi pelindungan-pelindungan itu yang harus ada. Kan guardrail itu fungsinya adalah jika dia keluar dari lajur, maka diberikan satu fasilitas untuk mengembalikan si kendaraan tersebut ke lajur lagi gitu. Iya. Makanya namanya guardrail gitu. Jangan kayak kasusnya si Dul dulu, guardrailnya yang copot. Hmm, Ya kan, Dulnya anak Ahmad Dhani, ya kan, tabrak iya Pak. guardrail lalu copot. Ya, seperti itu. Ya kan? Nah, berarti kan pemasangan penentuan lokasi guardrail, pemasangan guardrail itu harus benar. Oke, Iya Pak. kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau untuk yang lengkung, kalau misalnya ketemu yang speednya kemungkinan tinggi, maka itu harus ada fasilitas pengamannya. Terus rambu batas kota udah, rambu arah udah, lampu udah. Hmm, coba balik ke gambar yang sebelumnya. Tapi sawah ya, Iya sawah Pak, ya. sama semua Pak. Nah kalau ketemu pemukiman, ada nggak? Jadi di Di segmen ruas tapi pemukiman gitu. kelompok lain kayaknya Pak, kalau di kelompok kita Kelompok lain ya. kebetulan Nah memang kalau sama kelompok Pak. lain, berarti harus ada zebra Trotoar cross. juga Pak. Ya, zebra cross tentu. Iya, trotoar dan zebra cross. Nah, pada saat ketemu zebra cross, berarti kan harus ada speed reduction tuh. Iya. Iya nggak? Di depan akan ada penyeberangan jalan. Nah, berarti speednya diturunkan. Atau misalnya di ini dulu, misalnya penyeberangan jalan itu karena pasar dengan, ya pasar lah misalnya, pasar dengan atau kantor, atau pasar dengan puskesmas. Misalnya. Berarti pertama kali dikasih tahu apa? Tuh ada pasar, tuh ada puskesmas, tuh ada Iya Pak. masjid, gitu kan, tuh ada gereja, gitu kan. Iya Pak. Nah, seperti itu. Baru di speednya diturunkan. Jadi objeknya dulu, di depan ada SPBU, speed reduction, baru gitu. Tuh di depan ada gereja, speed reduction, baru masuk ke zebra cross, nah, baru increase lagi, gitu. Nah sekarang kalau misalnya masuk daerah komersil, ya kan, berarti speednya Hmm. dari 60 diturunkan jadi 30 semua, ya kan, Iya Pak. ya loh. Nah tapi itu masih bisa turun lagi sampai batas 15 Nol. persentil, masih inget nggak? Masih Iya. inget nggak? 15 persentil. Nah, ini kan ada 15 nih. Ya, 15 persentil. Sorry. 15 persentil. Ini 50. Ini yang 85. Ini yang 98. 98 kan sama dengan design speed. Ya kan? Iya. Ini adalah batas maksimum kecepatan.
Ini adalah rata-rata kecepatan. Ini adalah minimum kecepatan yang tidak memberikan gangguan. Nah, berarti ini berapa gitu. Kalau yang 30 sampai 6 berapa sih? 30 60 ya. Kalau 30 60 kan di sini. 30 60. Iya. Iya, 30 60-nya kan di sini. Nah, sekarang sebenarnya ini bisa di reduction berapa? 25 misalnya, 20 lah misalnya. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya di sini itu adalah sepanjang 400 meter, ini kawasan komersil. Ya udah, direduksi aja. Speed di sini harus di 20. 25 20. 20 tadi kan ya, 20. Iya. Nah, nanti keluar ke sana, baru ketemu yang ini lagi. Iya. Bayang nggak? Ya, jadi Bayang, Pak. jangan dipasang yang ini. Jangan dipasang yang ini. Iya, siap. Nah, gitu. Itu untuk kasus yang kelompok lain ya. Saya ngebahas langsung aja lah. Nanti kerja sendiri ya. Ngerti lah, ada gampang nih mah. Ya kan? Logika aja sebenarnya. Kalau misalnya di sini adalah komersil, ya kan, komersil, maka speednya akan kita turunkan ke posisi itu. Jadi jangan dipasang di 60 gitu. Kebayang, kamu kan nanti memasang zebra cross misalnya di sini. Di sini misalnya ada zebra cross lagi. Ya kan, ini kan 400. Jarak zebra cross itu di posisi 150 meter misalnya. Bisa aja kan? Ada 2 zebra cross misalnya loh. Iya. Gitu. Nah, berarti ini kan harus, nah gitu. Terus ini boleh putus-putus. Harus utuh, Pak. Kalau ada mau zebra cross, Pak. Utuh. Ya, sebagai dari gini kan. Ini gini lagi. Nah, gitu. Ini ya. gitu lagi kan. Iya, Pak. Garis peringatan. Nah, gitu. Jadi di sini, hey, kamu silahkan ada sini. Tapi di sini itu harus ada di sini Rambu. Rambu apa kawasan apa? Rambu pasar gitu, Pak. Nah, gitu. Di sini harus ada rambu lokasi kegiatan ya. Ya. Atau kegiatan. Nah, ini harus Rambu ada dulu petunjuk. nih. Petunjuk. Tuh. Rambu petunjuk. Nah, gitu. Nah, tinggal ini jaraknya berapa. Gitu. Ke sana. Apa? Yang harus dikerjain tuh. Di depan ada apa? Saya harus gimana? Gitu. Nah, kenapa ini ada? Satu, masih ingat nggak? Jalan berkeselamatan, apa aja? Satu, dua, tiga. 4. Ada yang namanya jalan yang berkeselamatan. Memaafkan. Oh. Ya kan? Terus ada? Ini apa? Jadi tanpa ada jalan yang memaksa, Pak. petugas. Yang memaksa, Pak. Nah, itu apa? Ini apa? Masih ingat ya? Iya, Pak. Gitu. Jadi harus ada itu. Ada self. Ingat nggak depannya ada self? Iya, Pak. Self. Ingat, Pak. Ini self. Nah, ingat-ingat lagi. Nggak boleh lupa tuh, engineer. Iya, Pak. Ya kan? Jadi begitu dia berkendaraan nih, speednya 30, saya harus berapa? Oh, saya masuk jalan kelas 2. Berarti speed saya harus di kelas 2 ya, kelas 2. Speed saya harus 30 sampai 60. Gitu. Dia nggak usah tahu persentil-persentilan kan? Gitu. Ya. Dia cuma tingkat rambu, oh biru, berarti saya harus segitu. Limitnya berapa? 60. Ya udah, dia coba pertahankan di situ. Terus kemudian diinformasikan, di depan ada masjid, kalau di depan ada pasar, di depan ada kantor gitu kan. Nah, seperti itu. Turun dia speednya. Berapa harus turunnya? Kan dia nanya kan. Kurang di 40 ya, turun sabaraha, turun 30. Oh enggak, turun 20. Oke, turun 20. 20 gitu kan. Terus begitu ada rambu lagi 30, oh berarti saya udah lewat daerah itu, naikin lagi speednya, tapi jangan lebih di 60. Nah, itu yang namanya self enforcement tuh yang kayak gitu. Ya kan, dia udah tahu hukumnya, kalau misalnya dia melanggar berarti gimana. Ya, itu. Oke, apalagi. Jadi prinsip jalan berkeselamatannya udah
Udah harus apa namanya? Langsung masuk di dalam diri gitu. Nggak boleh apa namanya? Nggak boleh lepas gitu. Oke, lagi ya. Hmm, bentar. Ini kasih tahu Pak Sep. Mungkin kelompok lain Pak ada pertanyaan Pak masalah segmen-segmennya. Oke, silakan. Silakan. Sudah cukup jelas? Gampang sih ya. Sementara cukup jelas Pak. Nanti baru rame lagi pas Pak Sep sebenarnya. Iya Pak, rame Pak. Karena kalau kamu sudah define itu apa sih? Menetapkan bahwa oke, berapa tadi? 4-2-2, ya kan? 4-2-2. Tapi posisinya miring. Yang tadi tuh simpang 2-2 itu kan miring tuh nggak tegak terus tuh, Iya Pak. ya kan? Mana coba tadi simpang yang nah bukan Ya, oh seperti yang ini. pertama Pak, yang ini Pak. Nah ini kan gitu. Ini nanti jadi gimana posisinya? Karena kamu jadi mayor, Betul Pak. iya kan? Kamu jadi mayor. Nah desainnya gimana? Berarti ini apa? Jalan kelas 3 ketemu dengan jalan kelas 2, Plus 2. iya kan? Nah, berarti kendaraan yang akan masuk ke kelas 2, kelas 3 itu apa? Yang terbesar. Golongan berapa? Berarti dia ini akan menentukan berapa radius. Iya kan? Ini sorry. Ini kan jalan kelas 2, ini jalan kelas 3. Nah, berarti nanti berapa radius radius tikungan ini nih? Nah, ya kan? Betul? Ini. Kalau ini pasti dia lebih kecil. Setuju nggak? Karena Iya. kendaraannya kan lebih kecil yang masuk ke sana. Jadi tidak mungkin sebesar itu. Dia pasti kecil. Nah, gitulah kira-kira ya. Nah, aduh, apa sih ini gambar nih? Nah, gitu. Nah, gitu. Yang ini pasti besar. Yang ini kan ini pasti besar. Yang ini Oh pasti iya. kecil. Nah, gitu. Kok jelek gambar saya ya? Ini saya kehalangan sama kabel. Kira-kira. Oke, sorry. Ya, di clear aja lah. Nah, ini kan dari minor. Berarti kalau dari minor, dia mestinya kecil. Nah, ini dari mayor. Dari mayor kemungkinan dia besar. Nah, gitu. Ini juga sama. Dia kemudian ini besar. Yang ini kecil. Nah, berarti bentukan simpangnya akan menjadi seperti ini. Gitu kan? Nah, mungkin nggak ini dikasih begini? Perlu nggak gitu? Iya kan? Nah, Iya Pak. gitu. Jadi kasih pelindungan. Iya kan? Nah, ini nanti bagaimana desain rinci dari geometrik simpang 4-2-2 tidak bersinyal. Itu. Nah, ini gimana? Ya berarti logikanya kalau saya punya begitu gitu ya. Nah, jadinya kan akan jadi seperti ini kan. Kira-kira lah. Gitu. Sorry jelek nih gambar.
Tapi di sini memaknainya di sini ada pulau gitu. Ya kan? Nah, berarti yang harus dipikirkan itu adalah nanti kamu harus bikin apa? Pola konflik. Ya kan? Ini jangan lupa nih. Sama Pak Asep ini harus ada nih. Apalagi warnanya hijau. Ya kan? Tuh. Ini juga ada. Ini ada. Ini ada. Nah, yang celaka itu adalah ini ada yang ke sini. Ini kan? Betul nggak? Ini juga ada yang ke sana. Ini ada yang ke sini. Ini enggak? Ini ada ke sana. Ya kan? Berarti berapa crossing? Berapa diverging? Berapa merging? Ini berapa? Ya kan? Iya, Terus dari sini semua kemungkinan dia celaka itu harus dipikirin probabilitas kecelakaan plus fatalitas karena tidak bersinyal gitu, ya kan? Karena kamu mendefine tidak bersinyal gitu. Jadi kemungkinan apa kalau bersinyal mahal gitu. Oke, gitu kalau apa? Kalau mahal. Tapi kan apa namanya? Kalau itu mencelakakan, jadi terus gimana? Berarti caranya gimana? Rambu, Pak. Hah? Enggak, maksudnya probabilitas kecelakaan ini. Oh iya. Berapa persen ya, Pak? Nih, ini kan bisa di siang, pagi ya. Pagi, siang, dan malam. Iya. Berarti kalau malam, kamu di sini harus pasang apa? Dimmer light. Lampu kedip-kedip. Kedip-kedip kuning, Pak. Iya, malam loh. Iya kan? Itu. Ini untuk malam. Kalau siang, ya nyalain juga, malah bagus. Iya kan? Itu. Berarti masuk ke lampu ke apil. Iya. Iya kan? Bener gak? Iya, Pak. Apil loh sebenarnya, lampu dia kuning liquid itu apil tuh, alat masuk pengendali apil. kan. Gitu. Gitu. Jadi hati-hati dengan yang namanya probability kecelakaan. Jadi kamu udah kuliah rekayasa keselamatan jalan. Pada saat ngerjain geometrik, ya masukkan unsur-unsur itu gitu. Gitu. Di kelompok lain kayaknya sama deh, modelnya kayak gini. Ya sama kalau yang simpang 3, simpang 4, bundaran segala macam gitu. Tuh, silahkan. Tapi kira-kira pertanyaannya adalah operasinya seperti apa? Oh, operasinya 422 tidak bersinyal. Oke. Berarti kalau 42 tidak bersinyal, berarti konfliknya berapa? Kan pertanyaannya kan ke sana larinya. Berarti pertanyaan yang paling dasar, berapa konflik? Ya kan? Jumlah konfliknya berapa? Oh, berarti hitung dong jumlah konfliknya. Berarti apa? 1, 2, 3, 4 gitu. Gitu. Yeah. Nah, ini sama dengan ada berapa gitu. Ada 4. Gitu. Berarti mesti diatur. Kalau diatur gimana? Kan udah pakai rambu stop, Pak. Iya, oke, pakai rambu stop. Ya kan? Berarti kalau dengan adanya rambu stop itu seakan-akan dia itu menjadi 2 fase. Bener nggak? Iya. Seakan-akan loh. Seakan-akan. Iya, Pak. Tapi tidak benar-benar dihentikan dan dijalankan oleh sinyal gitu. Ya, betul, Pak. Hanya keinginan dan keberanian dan kenekatannya saja sebenarnya gitu kan. Mungkin kebelet. Ini kan kebelet apa pup gitu kan. Wah, kan jadi berani itu ya. So, orang yang kalemnya si Ganaon kebelet mau wah, ujuk-ujuk jadi jago atau di lapangan. Ya kan? Iya, Pak. Itu udah kebelet ya. Udah kebelet
kudu bayaran pas ya jeung istri. Wah, geus ya kan. Di proyeknya dicarekan. Wah, geus akumulasi gitu. Ya kan. Meletupnya ada di simpang, kecelakaan we kejadian gitu. Amit-amitnya gitu. Amit, Pak. Ya gitu. Iya. Oke, itu ya dari saya kayak kira gampang udah bisa tergambar ya. Tinggal di plotting di situ 4 yang tadi tuh. 422 STB. Ini gitu. Iya, Nah, Pak. itu. Udah di capture Udah, ya Pak. coret-coret saya ya. Udah, Pak. Gitu. Di ruas juga sama gitu. Yang tadi itu misalnya kalau misalnya ketemu obstacle kawasan apa namanya komersil itu berarti speednya harus berapa, boleh melambung atau tidak boleh. Terus kemudian kalau misalnya ketemu lokasi banyak penyeberangan, ada sekolah atau aktivitas keagamaan, ya kan? Nah itu juga harus di speed reduction gitu. Nah itu kayak gitu. Nah sekarang kalau ZOS, nah kalau sekolah misalnya ketemu nih yang daerah pemukiman, misalnya kelompok lain, berarti kan harus ada ZOS, zona apa namanya, zona selamat sekolah, ya kan? Ya, Nah itu tinggal dimasukkan tuh ZOS-nya, ya kan? Berarti di depan apa? Urutan informasinya aja yang paling logis. Di depan ada sekolah, speed Anda turunkan. Anda memasuki kawasan ZOS, ya kan? Anda sudah meninggalkan kawasan ZOS. Silahkan kecepatan Anda masuk ke posisi 15, posisi berapa? 50 sampai 85 persentil. Kan gitu kan? Itu pemikirannya. Begitu ada obstacle, hey, di depan ada obstacle, maka kamu harus turunkan sampai posisi dari 85 ke berapa tadi? Ke 15 persentil. Ya kan, turunin aja drop gitu langsung 15 persentil. Gitu. Nah, setelah itu baru dilepas lagi. Itu aja sih yang paling aman karena kalau speed rendah, kalaupun terjadi crash, ya kan, itu tidak akan memberikan efek yang berat gitu. ya. Jadi terhindar dari jebakan dakwaan pasal 310. Tahu nggak pasal 310? Nggak tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Sok browsing atau biar tahu. Sok browsing. Tampil di sini atuh. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Nah, itu dulu tuh. Sok browsing. Udah. Pasal 310. Yang ini bukan, Pak? KUHP. Udah mau pidana. Oh. Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dulu atuh. Oh. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Nah, tuh tadi atas itu. Pasal 310. Nah, ULAJ, nah itu pasal 310-nya aja tambahin. Ini ya, Pak? Tah, eta. Meninggal dunia. Ini meninggal dunia. Berarti 12 juta. Terus kemudian dikerem 6 tahun. Ya kan? Ya. Nah, so, kalau misalnya apa luka ringan berapa? Luka ringan 2 juta, Pak. 2 juta. Ya, 2 juta rupiah, Pak. Kayak gitu. Ya kayak gitulah kira-kira. Jadi biar paham gitu ya. Oh iya, kita tuh ngedesain kayak gini. Intinya mah menyelamatkan gitu. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya apa? Tapi itu dan ya. Luka ringan dan kerusakan kendaraan. Dan atau barang. Artinya kalau misalnya dia barang, misalnya ngerem gitu kan, dia bawa tahu gitu, terus tahunya meruragan gitu kan, barang rusak, ya. Tapi kendaraannya enggak. Gitu. Iya. Jadi bawa mangkok gitu kan, direm, parupes gitu kan.
Kayak gitulah. Iya. Oke, sudah bisa Oke, Pak, siap. dipahami oleh TPJJ RPL apa yang harus dilakukan? Satu, metodologi, ya kan? Itu coba diperiksa kembali, kemudian dirinci, ya kan? Setelah itu, kenapa harus dirinci? Ya minimal kamu tahu hubungan data, proses sama luaran. Luarannya dipakai di tahapan yang mana gitu ya. Artinya luaran pemodelan itu dipakai LHR ya, luaran pemodelan kan LHR. LHR dipakai di mana? Ya kan? Seperti itu. Terus kemudian saya sudah tahu klasifikasi. Klasifikasi dipakai di mana? Oh, ternyata dipakainya di perancangan rambu. Perencanaan rambu itu harus nunggu data operasi gitu. Baru bisa keluar rambunya. Nah, gitu-gitu loh. Ya kan? Ini baru sebagian kecil nih. Ini baru FS Unggul. Ya kan? Yang halaman berapa nih? 24 dari 31 nih. Ya kan? Itu baru FS doang tuh. Iya. Gitu. Kalau yang bawahnya, yang tadi, yang kita, itu udah ABC kan? Iya. ABC udah lengkap tuh. ABCD yang mengatakan A kan B-nya jadi AMDAL, UKL, UPL sama SPPL gitu. Sampai ujung-ujungnya itu keluar buku buku utama sama ringkasan eksekutif gitu. Final report sama eksekutif summary. Nah, hasil trase itu didaftarkan ke Bako, ya kan, supaya Bako nyatet gitu. Oke, ada yang bertanyakan? Sebelum masuk ke apa namanya? Waktu kerja, waktu kerja. Nanti untuk pengumpulan Pak ada format apa Pak di spreadsheet atau yang lainnya? Apanya? Untuk pengumpulan tugas ini ya. Kalau pengumpulan kalau saya CS. Maksudnya apa? Spreadsheet? Ya kayak gini. Oh iya. Ini jadi lampiran kan? Ini jadi Iya. lampiran. Gitu. Cuman laporannya tetap harus dibuat. Oh iya. Iya dong. Iya. Iya kan? Laporan itu laporan. jadinya Kan? per kelas Pak. Satu kelas Pak. Per kelas pada bagian kelas, per kelompok pada bagian kelompok. Oh iya. Kan Siap, misalnya Pak. kelompok nih, ya kan? Oh gitu maksudnya. Si buku ini, buku utama. Iya Pak. Buku utama kelas lah, tapi dalam kelas ada bagian kelas, ada bagian kelompok, bener nggak? Oh gitu. Kan Iya Pak. kelompok itu kan turunan dari trust ya, Kelas. per Iya. per 5 kilo kan? Iya. Iya, gitu. Siap Jadi Pak. bisa aja misalnya kelompok 1, berarti perancangan. Nah, coba balik ke yang ABCD. Nah, berarti yang A ini kan gabung semuanya kan? Iya. Yang B tidak dikerjakan, karena itu dosen lain. Yang C berarti B1 gabung bareng, ya kan? Jadi satu tuh. Jadi dikerjain sendiri-sendiri per kelompok boleh, tapi Iya. koordinasi disajikan dalam B1 bareng tuh, Iya. ya kan? Ya. B2 ke bawah itu sudah per kelompok Oh iya. gitu. Per kelompok. Jadi misalnya B1 nih, B21, B211 ya kan? Berarti B211A itu 0 sampai STA 5, berapa? B Iya. 5 sampai 10. Nah, gitu. Siap Pak. Nantinya jadinya seperti itu. Gitu. Ya. Itu C1 sampai C4 kita tidak lakukan. Siap Pak. Cuman kayak meroyek gitu mah. Nah, gitu. Buku 2 juga kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Meren. Kuma Pak Agus lah. Iya. Tapi buku 1 wajib. Gitu. Ya Buku kan? 1 berarti di setelah akhir ini ya Pak, akhir mata kuliah ini ya Pak, akhir semester. Buku 1 itu UAS kalau saya mah. Oh. Kalau saya. Ya. Jadi apa? Kalau saya apa? Kalau yang harus dikumpulin di saya, geser ke kiri, ke A. FS Pak. Iya,
naon ngaranna A11. Bener nggak? A11 kalau yang saya. Iya, betul. Tuh kasih warna tuh. Jadi kayak dokumen FS berarti ya, Pak? Ya, jadi yang harus dikumpulin di minggu awal minggu ke-6 itu adalah A11 plus B1. So kasih warna tuh. A11 plus B1. Nah, 11 sama B1. Oke. Pak Asep itu berarti yang geometrik sama perkerasan. Ya kan B21, B23. Ya kan? Itu Pak Asep. Pak Andri itu B22, B44. B22 kan Pak Andri. B22 ya kan? B4. Nah, gitu. Kecuali B43. 43 ya. 43 itu Pak Mulyono harusnya. Siapa sih? Jembatan? Pak Mol, iya Pak. Nah, ada Pak Mulyono. Jembatan baja, jembatan beton, jembatan komposit itu. Kan itu Pak. Oh iya, Pak Agus, Pak Andri. Pak Andri Pak kalau Agus, nggak Pak. salah. Oh Pak Agus. Iya, Pak Oke. Andri di PRJB. Bukan, di sini. Oh, di sini. Di sini kayaknya Pak Andri deh kamu. Pak Agus tuh yang luring. Luring. Apa? Reguler. Reguler. Nah, itu gitu. B43 tidak dilakukan. Sip. Nah, masalah nanti Pak Andri itu hanya ngurusin DPT, ya itu masalah lain. Tapi intinya yang harus penguasaan kompetensinya itu ya harusnya lengkap gitu ya. Dari mulai B41 sampai DST gitu ya. DST kan tergantung kebutuhan nih, ada median, ada PJ, udah segala macam. Ya, Pak. Gitu. Ya, oke. Itu nggak ditulisin tuh yang biru tanggal berapa? Sabtu tuh tanggal Sabtu Ya 23, Pak. Senin depan lah, 25 aja. Nah, siapa? Terima kasih, Pak. 5 itu A11 dan B1. 25. 25. Jam 23.59 gitu. Ya kan? Ya, itu. Nah, gitu kan, resume studi pelajaran kan ininya udah ada nih, apa namanya? Yang apa? Ini kan udah ada, tinggal jalan-jalanin kan. Udah beres. Iya. Oke, tip. Jadi saya kasih tahu Pak Acun sama Pak Andri. Oke, beres. Selamat bekerja. Ya, terima kasih, Pak. Kalau bingung tanya, ya kan? Oke, aman ya? Aman, Pak. Siap. Oke, sip. Baik, kalau gitu saya cukupkan. 5 minggu kita sudah bersama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit banyak bisa memberikan informasi apa yang harus kalian lakukan nanti di dunia perancangan, ya kan? Nah, masalahnya saya nggak mau pakai kata tinggal gitu ya. Masalahnya adalah kuasai betul-betul masing-masing tahapan pekerjaan. A, B, C, D. Dari A, masing-masing sub tahapan pekerjaan itu juga dikuasai betul. Maksudnya dikuasai apa? Cara kerjanya, referensinya, prosesnya, hasilnya, keterkaitan antara hasil dengan tahapan atau sub tahapan lainnya.
Itu aja sebenarnya. Kalau itu sudah bisa mengalir dengan bagus, insya Allah aman. Gitu. Tinggal cari kepercayaan, ya sudah, ya kan, aman kesananya. Gitu. Amin, siapa? Ditunggu naik hajinya, gitu kan. Nih, kan kalau naik haji jika mampu ya belakangnya ya. Iya. Ya, gitu. Kalau misalnya naik hajinya lebih awal, berarti kan mampunya lebih awal, berarti kan kerjanya bagus, gitu kan. Gitu. Oke deh, sip. Baik, kalau gitu saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf, ya kan, jika ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Banyak, Pak. Ya. Nah, ini kalau misalnya masih bingung, nggak apa-apa. Hubungin lagi, ya, terus lanjut ke Pak Asep ya, dan Pak Andi. Baik, Pak. Oke, kita ketemu nanti di UTS. UTS kapan ya? Minggu kelima, Di 6, 7, Oktober. 3 minggu lagi. Ya, 3 minggu lagi. Ya. Itu materinya mengenai FS ya, Pak berarti? Itu kan udah jelas A11 sama B1. Oh iya. Iya, Ya, A11 itu kan turunannya A1 sampai A10, A8. Ya. Ya kan, A9 kan enggak. A9 nih ini S2. Punya S2. Jadi yang merah-merah itu punya S2 sebenarnya. Kecuali A12 ya. Ya. A12 itu kan ya sudah lah, itu kan hubungannya dengan pihak ketiga ya gitu. Tapi ya. Berapa? A3, A4, A9 itu punya magister terapan. Magister dan magister terapan. Nah, tapi A1, A2, 5, 6, 7, 8 itu kalian harus bisa. Gitu. Ya, sama 10, lupa. Ya, 10. Sip. Oke, saya cukupkan dulu. Selamat bekerja dan sukses untuk kita semua. Amin. Amin, ya, Pak. Kita tutup kuliahnya dan semoga bermanfaat. Oke, saya izin live ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak.